Universitas Gadjah Mada layak disebut sebagai kampus perjuangan karena pemerintah Republik Indonesia mendirikan Universitas Gadjah Mada sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saat itu, bangsa Indonesia tengah mempertahankan kemerdekaan dari penjajah Belanda yang ingin menguasai negeri ini kembali. Belanda menyerang berbagai kawasan di Indonesia. Bahkan, ibu kota Republik Indonesia terpaksa dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Dalam situasi seperti inilah Universitas Gadjah Mada didirikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949. Berdirinya Universitas Gadjah Mada adalah tonggak penting dalam perjuangan mencerdaskan bangsa Indonesia. Atas kemurahan hati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Universitas Gadjah Mada diizinkan menempati sejumlah besar fasilitas di lingkungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Semangat dan cita-cita menjadi bangsa yang besar mampu mengalahkan keterbatasan sarana dan prasarana. Meski di dalam keraton, kegiatan belajar mengajar jauh dari suasana kemewahan. Bahkan, kuliah dilaksanakan di bangunan-bangunan sederhana dan barak-barak darurat. Sederhana, tapi suasananya akrab, kekeluargaan tuh kental sekali. Di antara para mahasiswa, saya hampir kenal masing-masing satu sama lain. Kalau ada kebetulan yang sudah menikah, ya kami menghadiri perkawinannya, kenal anak-anaknya seperti kemenakan sendiri. Hubungan dengan dosen juga sangat akrab. Dalam kondisi Universitas Gadjah Mada yang masih serba terbatas itu, kiprahnya telah mendunia. Tokoh-tokoh Universitas Gadjah Mada mampu berbicara lantang di depan forum-forum internasional. Waktu itu rupanya saya pegawai negeri pertama yang dikirim ke Seoul karena waktu itu belum ada konsulat, belum ada hubungan diplomatik sama sekali. Setelah saya 2,5 tahun itu kemudian berturut-turut digantikan sampai 10 tahun. Pada bulan Mei 1951, Profesor Sarjito sudah diangkat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam Konferensi UNESCO di Paris. Kemudian, pada tahun 1951, Profesor Iso Rekso Hadiprojo sudah terlibat aktif dalam kegiatan Organisasi Pangan Sedunia atau FAO. Pada Kongres Keilmuan Spasifik di Manila bulan November 1953, Profesor Sarjito memaparkan makalah berjudul Seni Pahat di Indonesia. Paparan Rektor Universitas Gadjah Mada tersebut mendapat sambutan bagus dari para peserta Kongres. Dalam acara tersebut, Profesor Sarjito juga menginformasikan penelitian Profesor Iso tentang ekonomi pertanian, penelitian Profesor Joyo Diguno tentang hukum adat, dan penelitian Dr. Priyo Hutomo tentang etnografi. Informasi Rektor Universitas Gadjah Mada ini mengagetkan peserta Kongres, yang mengatakan pengembangan ilmu di Universitas Gadjah Mada tidak kalah dengan negara lain di Pasifik. Dari peristiwa inilah kemudian Profesor Iso diangkat menjadi lecturer pada Simposium Land Reform di Bangkok pada tahun 1954. Pada tahun 1954, Profesor Yohanes mengikuti Kongres UNESCO di Montevideo dan terpilih sebagai komite eksekutif. Beberapa waktu kemudian,
Profesor Yohanes aktif mengikuti konferensi tenaga atom di Jenewa. Pada tahun 1954-1955 tersebut, beberapa tokoh Universitas Gadjah Mada juga mengikuti berbagai konferensi internasional di berbagai negara. Di tingkat regional, para tokoh Universitas Gadjah Mada saat itu juga memelopori terbentuknya gerakan non-blok. Wujud dari rintisan ini adalah penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada 3 kepala negara, yakni Raja Thailand Bhumibol Adulyadej, Kepala Negara Kamboja Norodom Sihanouk, dan Presiden Filipina Diosdado Macapagal. Peristiwa tersebut membuka babak baru terbentuknya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam perkembangan politik internasional, Indonesia juga memperkuat gerakan non-blok. Indonesia mendapat pengakuan internasional atas perannya di gerakan non-blok yang menginspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Waktu itu saya masih untuk Bhumimbong Adungdet dan Norodom, itu saya masih mahasiswa. Begitu berkesan karena kuliah almarhum Notonegoro dengan pandangan hidup bangsa dan kemudian yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ikut serta menegakkan perdamaian dunia. Saya teringat dengan Bung Karno dan Bung Hatta yang juga dapat gelar di UGM, dapat gelar Doktor Honoris Causa. Nah, itu berarti pimpinan kita dan bangsa ini secara konsekuen menjalankan upaya-upaya untuk perdamaian dunia. Dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada, mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada juga aktif mendukung pelaksanaan Asian Games dan Ganevo atau pertandingan olahraga untuk negara berkembang. Karena dosen waktu itu tidak banyak, hanya 3 orang yang ikut bagian dalam pelaksanaan Asian Games itu, dan mereka itu lulusan ketika lulusan dari negeri Belanda dulunya dan menjadi dosen di Gadjah Mada, dan mereka lah yang diminta untuk ikut membantu penyelenggaraan Asian Games sehingga berhasil nantinya. Nah, para mahasiswa juga diikut sertakan dalam penyelenggaraannya. Saya lupa siapa saja, lupa jumlahnya, tapi mereka ikut membantu agar sukses Asian Games itu. Para tokoh Universitas Gadjah Mada juga menyumbangkan pemikirannya melalui berbagai jurnal internasional. Selain itu, Universitas Gadjah Mada juga dipercaya oleh masyarakat internasional dengan adanya 9 mahasiswa asing yang belajar di Universitas Perjuangan ini. Pada tahun 1950-an, beberapa tokoh Universitas Gadjah Mada juga berhasil meraih penghargaan internasional. Antara lain, Bintang Maksasai dari pemerintah Filipina, Bintang Kehormatan dari Raja Thailand, penghargaan dari advokat-advokat Jerman, dan juga dari Australia. Ya, ini baik sekali kiprah internasional atau kiprah di dunia para tokoh. Ini menyebabkan UGM, bahkan bangsa Indonesia menjadi visible di dunia. Visible artinya dapat dilihat dengan jelas bahwa di Indonesia itu mempunyai kekuatan perguruan tinggi, menjadi sumber ilmu yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya sesuai dengan nilai Universitas Gadjah Mada, yaitu untuk keadaban manusia, kemanfaatan dan kebahagiaan. Itu sifatnya universal, seperti perguruan tinggi maju lainnya di dunia. Memang orientasi Gadjah Mada dengan nilainya adalah akan membangun apa yang kita sebut kemakmuran, keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Sebagaimana lazimnya para pionir, banyak kiprah mereka yang lolos dari perhatian. Beberapa yang terekam masih dapat dicermati di arsip Universitas Gadjah Mada. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyelamatkan dokumen-dokumen yang
sebagian besar memang sudah ada di arsip universitas, tapi untuk dokumen-dokumen yang terkait dengan prestasi gemilang di tingkat internasional sebenarnya masih ada yang tersimpan di individu-individu. Nah, dengan pembuatan film ini juga diharapkan di satu sisi penambahan koleksi arsip universitas, atau dalam konteks ini adalah holding, dan di sisi yang lain juga sebagai salah satu upaya menyelamatkan tadi memori kolektif Universitas Gadjah Mada. Masih banyak dokumen dan arsip penting yang menunjukkan rekam jejak kiprah Universitas Gadjah Mada, perjuangannya, semangat, keilmuannya, dan pertumbuhannya sebagai universitas kelas dunia.